Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Bazaki dengan NIM 062 dari TIB 2021. Langsung saja ke pembahasan, yakni pembahasan mengenai mail server. Nah, untuk pengertian mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam suatu jaringan server email yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email ataupun surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan klien server, yang dimana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsi sendiri yaitu yang pertama, sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Yang kedua ada sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Untuk jenis-jenis mail server sendiri ada 3, yaitu SendMail, yaitu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Yang kedua ada PostFix, yang dimana dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Yang terakhir ada Qmail, yaitu server teraman dalam sistem operasi mail server. Untuk komponen sendiri dalam mail server yaitu ada MUA, Mail User Agent, terus ada MTA, Mail Transfer Agent, dan yang terakhir ada MDA, Mail Delivery Agent. Next, tentang web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Untuk protokol email di sini ada 3, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, lalu ada POP3, Post Office Protocol versi 3, lalu ada IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin kita tuju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Untuk pengertian yang pertama, yakni mengenai pengertian SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, yang dimana sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima, proses ini dikontrol dengan mail transfer agent yang ada dalam server email. Lalu ada POP3, merupakan protokol klien atau server yang dimana email akan dikirimkan dari server ke email lokal dan digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Lalu ada IMAP, merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Lalu kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan POP3. Yang pertama yaitu kelebihan. Kebanyakan nggak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang kedua, dapat membuka file attachment dengan cepat. Yang terakhir, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox. Untuk kekurangannya sendiri yaitu dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Yang kedua, semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer, dan yang terakhir, folder email kadang hilang. Untuk kelebihan dan kekurangan email yaitu yang pertama, kelebihan dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Yang terakhir, hanya mengunduh pesan yang ingin kita buka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Untuk kekurangannya yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung email. Yang kedua, ada email disimpan pada server sehingga mengurangi di space hosting. Yang ketiga yaitu email dengan email hanya dapat diakses ketika terkoneksi dengan internet. Kita akan melakukan praktikum mail server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Yang pertama kita masuk ke server 0. Di sini kita masuk ke menu service dan masuk ke menu DNS. Yang dimana di sini kita akan memasukkan nama mailku.com dengan address 43.43.43.1.
servernya mailku.com juga. Lalu untuk login information di sini user kita masukkan user 1 dengan passwordnya juga user 1 yang udah kita masukkan lagi. Jikalau sudah, kita klik menu save. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini kita akan mengirimkan sebuah pesan, yang dimana di sini kita akan mengirimkan pesan ke user 2 atau PC 2, yaitu kita ketikkan user2@mailco.com dengan subjek S1. Nah, di sini kita isikan pesan yaitu ini email dari PC 0, karena kan kita mengirim dari PC 0. Jikalau sudah, kita send. Lalu kita cek ke bawah, jikalau sudah berarti sudah terkirim. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. PC 2 kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke email, lalu kita masukkan juga username ini seperti tadi. Jika sudah, kita menu save, kita klik, lalu kita lakukan hal yang sama. Kita akan mengirimkan ke user 1 @mailco.com dengan subjek kita klik S2, karena kita akan mengecek lagi dengan nantinya kita akan mengirim sebuah pesan, yaitu ini email dari PC 2. Jika sudah, kita send. Nah, untuk ini selanjutnya kita akan mengecek apakah pesan tersebut sudah terkirim ataukah belum. Di sini kita masuk ke PC 0 untuk mengecek lagi apakah pesannya udah masuk. Kita klik receive